Halo teman-teman, aku Yeni. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pernikahan arwah di China. Apa itu pernikahan arwah? Jadi pernikahan arwah adalah upacara pernikahan yang diadakan untuk orang yang sudah meninggal. Pernikahan arwah ini juga bisa disebut dengan pernikahan hantu. Mungkin teman-teman merasa heran ya, kenapa ada pernikahan untuk orang yang sudah meninggal? Sebenarnya tradisi ini sudah ada di China ribuan tahun. Sampai sekarang, tahun 2025, kejadian kasus seperti ini masih ada di sekitaran kami di sini. Nanti aku akan ceritakan lebih lanjut pernikahan arwah yang ada di sekitaran kami sini. Ini beneran ada ya. Tradisi pernikahan arwah ini sudah ada pada zaman dinasti Shang. Ada selisih 787 tahun antara kehancuran dinasti Shang dan kelahiran Qin Shi Huang. Beberapa tokoh terkenal dari zaman dinasti Shang yaitu Ne Zha, Yang Jian, Li Jing. Mungkin aku sebut nama-nama tokoh ini teman-teman gak kenal siapa dia gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah pernah nonton film Xi You Ji atau Sun Wukong yang di China yang sangat viral itu, mungkin teman-teman tahu ya. Mereka tiga tokoh ini pernah berantem atau bertengkar dengan Sun Wukong. Dalam penggalian makam kuno pada zaman dinasti Shang, ada arkeolog menemukan makam. Di dalam makam tersebut ada banyak sekali tulisan yang tertulis di dalam tulang-tulang ya, yang mencatat bahwa keturunan Raja Shang melakukan pernikahan arwah sebagai bukti penghormatannya kepada ayahnya dengan menggunakan orang yang hidup sebagai pasangan. Keturunan Raja Shang pernah membunuh 3 prajurit wanita untuk dipersembahkan pada leluhur. Pada zaman itu perang sering terjadi dan pada zaman itu juga prajurit wanita sering dijadikan budak. Setelah dibunuh, mereka dikumpulkan bersama leluhur untuk melaksanakan pernikahan arwah. Dahulu ada juga kasus di mana sepasang muda-mudi yang sudah bertunangan dan meninggal karena kecelakaan. Orang tua dari kedua belah pihak akan mengadakan pernikahan untuk mereka. Jika tidak melaksanakan keinginan mereka, diyakinin bahwa arwah mereka akan mengganggu keluarga mereka dan mereka tidak akan tenang. Ada juga kasus di mana keluarga kaya yang memiliki anak laki-laki sudah meninggal karena kecelakaan. Suatu hari orang tuanya bermimpi bahwa anak mereka meminta untuk dicarikan istri. Mereka akan merasa bahwa ini adalah keinginan anak mereka ya. Jadi orang tuanya ini akan membayar perantara atau mak comblang untuk mencari jasad wanita atau membeli gadis dari keluarga miskin untuk dinikahkan dengan anak laki-lakinya. Jika seorang gadis yang masih hidup dan dinikahkan dengan anak laki-lakinya, maka gadis ini tidak boleh menikah lagi ya teman-teman. Seumur hidup ini dia tidak boleh menikah dengan siapapun. Begitu juga jika ada keluarga kaya yang memiliki anak perempuan dan meninggal, mereka akan mencari menantu untuk dinikahkan dengan anaknya. Jadi keluarga wanita akan meletakkan amplop berisi tanggal lahir, kuku, rambut, dan uang asli ya. Ada juga uang kertas untuk taruh di jalan. Jika ada pria yang tidak sengaja mengambil amplop tersebut, keluarga wanita akan muncul dan berkata, "Halo, kamu adalah menantuku. Ayo berpergi dengan aku dan menikah dengan anak perempuanku." Mereka percaya bahwa kalau anak laki-laki ini yang mendapatkan amplop tersebut, anak laki-laki ini dia tuh beruntung teman-teman. Kalau pria itu menolak, diyakini bahwa dia akan mendapatkan sial. Jadi jika kalian melihat amplop merah di tengah jalan di China sini, teman-teman jangan ambil ya. Atau kalian mungkin akan terlibat dalam pernikahan arwah. Tapi jika kalian tidak sengaja mengambil amplop itu, kalian harus segera memasukkan uang asli ke dalam amplop dan mengembalikannya ke tempat semula sebagai tanda penolakan. Jika seorang anak laki-laki yang masih kecil atau masih muda, orang tuanya akan meminta guru untuk menyiapkan meja untuk nama anak tersebut ya. Jadi di dalam sekolah itu biarpun anak itu udah meninggal, tapi masih tetap bisa minta tolong kepada guru untuk menyiapkan bangku atau kursi kosong supaya anaknya meninggal tuh kayak masih sekolah di situ. Jadi seolah-olah anaknya itu masih hidup dan bisa mendapatkan pendidikan sampai dewasa.
sampai akhirnya bisa mencarikan pasangan buat anaknya. Sampai tahun 2025 ini pernikahan arwah ini masih terjadi ya, masih ada. Pada Juli 2024 ada seorang ayah dan anak perempuan yang tewas tertabrak truk. Itu kejadiannya di tempat di depan toko papa mertua aku ya yang jual komping, itu di tempat kami sini teman-teman. Jadi anak perempuan itu masih berusia 14 tahun dan tubuhnya hancur. Perusahaan asuransi truk itu membayar ganti rugi sebanyak 2,6 M. Setelah kematian anak perempuan ini yang masih berumur 14 tahun, banyak keluarga yang ingin mendapatkan jasadnya karena di sini ya lebih banyak anak laki-laki yang meninggal sehingga jasad perempuan tuh menjadi langka. Apakah kalian tahu berapa harga jasad perempuan di sini? Harganya itu paling murah 350.000 yen. Dan jika gadis itu cantik, putih, tinggi, dan berpendidikan baik, maka harganya tuh lebih tinggi lagi sehingga bisa mencapai 600.000 yuan. Saat ini jasad perempuan ini sudah dijual. Sebelumnya kalau tidak ada yang membeli jasad perempuan ini itu tidak boleh dikuburkan di pemakaman keluarganya ya, karena kalau di sini yang masih belum menikah itu tidak boleh dimakamkan di pemakaman keluarganya karena diyakinin akan membawa sial bagi keturunan mereka. Tentu saja dalam pernikahan arwah ini ada juga mak comblang yang mendapatkan keuntungan besar. Keluarga pria akan membayar mak comblang untuk mencari jasad wanita dan jika berhasil, mak comblang akan mendapat bayaran. Sebenarnya kalau ini menurut aku kurang baik ya, ini tuh menciptakan industri gelap. Jadi di suatu desa, seorang wanita yang sudah menikah meninggal dan dikuburkan, tetapi keesokan harinya jasadnya digali, dijual ke tempat yang sangat jauh. Bahkan ada juga kasus di mana orang membunuh orang dengan disabilitas, anak yatim, atau orang yang tidak berdaya untuk dijual jasadnya. Hal ini sering terjadi di China sekitaran tahun 2010 dan sekarang pada tahun 2025 tentu saja pembunuhan seperti ini sudah tidak terjadi lagi ya. Dan orang hanya bisa membeli jasad, jadi nggak membunuh-membunuh lagi. Sekarang aku mau lanjut cerita kepada teman-teman bagaimana proses pernikahan arwahnya. Jadi keluarga pria akan menyiapkan peti mati berwarna merah dan taruh di rumah mereka. Lalu mereka akan pergi ke rumah atau ke keluarganya pihak wanita untuk mengambil pengantin atau jasadnya. Keluarga pria mereka juga akan menyiapkan uang mahar, setengah asli, setengah yang imitasi, seperti uang, emas, dan pakaian yang terbuat dari kertas. Saat tiba di rumah keluarga wanita, mereka akan membakar barang-barang tersebut, kemudian memasukkan jasad wanita ke dalam peti yang berwarna merah dan membawanya ke rumah keluarga pria. Di sana upacara pernikahan dilakukan dengan meletakkan 2 kain merah di kuburan mereka ya. Atau juga ada batu nisannya dan juga ada dupa. Setelah upacara selesai, jasad wanita akan dikuburkan bersama pria tersebut. Jika kain merah itu bergerak, diyakinin bahwa kedua arwah itu setuju untuk bersama. Tapi sebenarnya itu hanya angin yang menggerakkan kain merah tersebut ya. Cerita tentang pernikahan arwah ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Pernikahan arwah ini kebanyakan terjadi di China Utara ya, seperti di tempat kami sini Hebei, Henan, Shanxi, Shandong. Jadi kira-kira beberapa provinsi ini ya di China Utara. Jadi karena bahan yang aku kumpulkan tidak banyak, mungkin penjelasan ini tidak terlalu detail ya, mohon dimaklumin dan mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Dukung aku terus biar aku juga lebih semangat mencari cerita-cerita di China, mau itu horor atau cerita yang lainnya yang viral, aku akan ceritakan kepada teman-teman semuanya. Dan yang belum subscribe, di subscribe. Bye-bye.